Respon untuk Kiai Muharrar. Cukup panjenengan sodorkan bukti ada manuskrip atau ada kitab yang membuktikan bahwasanya itu silsilah Ba'alawi nyambung ke Rasulullah. Coba mana coba? Udah sodorkan silsilahnya tiga penggede Habib yang ada di Indonesia. Sodorkan silsilahnya, sodorkan hari kelahiran dan hari wafatnya. Mana kitab-kitab yang mengatakan bahwa beliau adalah min dzurriyyatin Rasul. Sodorkan. Kalau benar-benar ada, sampean tak beri hadiah 7 mobil. Saya punya 7 mobil ini. Tak berikan sampean semua. Plus sampean tak beri tanah. Saya punya tanah rumah ada di Bilangsari dekat kota. Udah hadiah untuk kamu. Baik, ini bukan kali pertama kita melihat fenomena tantang-menantang seperti ini. Sebelum saya menanggapi pernyataan Kiai Muharrar di atas, coba refleksikan sedikit apa yang sudah berlangsung sekian lama tentang perdebatan nasab Ba'alawi ini. Dahulu, kalau teman-teman masih ingat, ada seseorang yang petantang-petenteng menantang debat dengan siapapun 3 hari 3 malam. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Lalu ketika didatangi ke Kesultanan Banten yang notabene-nya adalah daerahnya sendiri, rumah beliau sendiri, justru yang bersangkutan tidak mau hadir dan hanya mengirim utusan. Anda yang menantang debat, lalu Anda juga yang tidak hadir. Lalu kemudian minta tambahan syarat inilah itulah harus dengan perwakilan resmi Rabithah Alawiyah lah, menantang Rabithah untuk mengundang. Ternyata ketika pada akhirnya diundang oleh Rabithah Alawiyah, yang bersangkutan pun tidak hadir juga. Lalu pada bagian berikutnya yang bersangkutan mencoba berkelit dengan mengundang balik Rabithah Alawiyah ke UIN Wali Songo. Rabithah Alawiyah mengamini dan sudah siap untuk mengirimkan perwakilan untuk acara di Semarang tersebut. Lalu H-3 ternyata acaranya dibatalkan. Lucunya yang diundang dalam hal ini Rabithah Alawiyah yang dituduh membatalkan acaranya. Apa sih salahnya seminar ilmiah internasional itu? Apa salahnya? Apa karena oknum-oknum ini takut sama Rabithah Alawiyah? Takut sama Habib? Kemudian sudah diminta oleh Gus Wafi, juga tidak direspon. Anda datang pada tanggal 7 September bersama orang-orang yang Anda yakini bisa mempertahankan tesis Anda di Rabithah Alawiyah di tanggal 7 September. Tanggal 10 September, sebagian kita juga akan datang. Anda kan mengatakan 20 orang bariskan di depan saya. Saya sendiri untuk ilmu nasab dan sejarah. Oke. Tanggal 10 September kita akan hadir, tapi tanggal 7 September Anda datang di acara Rabithah. Adil kan? Saya sampai meminta untuk diundang di podcast Bang Haji Roma Irama untuk bersama-sama membuktikan dan membedah fakta dan datanya. Tetapi sampai hari ini belum juga direspon. Kurang netral apalagi coba. Riset psikologi menunjukkan bahwa orang yang tahu posisi argumentatif mereka lemah cenderung menghindari situasi di mana kelemahan itu bisa terekspos secara langsung dan tidak bisa diedit perkataan mereka. Mereka lebih memilih di arena di mana mereka punya kendali pasca produksi. Tulisannya bisa direvisi, videonya bisa dipotong atau diedit, atau terbatas pada audiens yang setuju sejak awal dan tidak akan menentang pendapatnya dengan keras. Kenapa? Karena kalah di depan audiens netral atau musuh adalah kehilangan modal simbolik yang permanen. Bisa viral menjadi meme dan kemudian menjadi bukti konkret kekalahan tersebut. Kemudian jika benar yang bersangkutan hanya mau tampil di tempat yang penonton dan formatnya dia yang mengendalikan, maka sebetulnya dia sedang tidak mencari kebenaran. Yang dia cari adalah validasi dan echo chamber. Orang yang yakin dengan argumennya tidak butuh penonton yang sudah setuju. Dia bersedia
menghadapi penonton yang skeptis atau bahkan lawan diskusi yang bertentangan dengan pendapatnya. Karena kekuatan argumen akan membuktikan dan berbicara sendiri. Echo chamber ini situasi di mana kita seperti berteriak di ruang yang sempit. Ini teori umum bahwa orang-orang hanya mau menerima informasi yang ia sudah setujui sejak awal. Fenomena ini sudah sangat dikenal dalam studi komunikasi. Orang yang sangat agresif atau jantan di media sosial seringkali jauh lebih lemah dalam konteks konfrontasi tatap muka. Kenapa? Karena media sosial memberi waktu untuk menyusun balasan, memilih kata-kata yang paling menyakitkan, dan menghindari interupsi langsung dari lawan diskusi yang cerdas. Begini Kiai Muharrar, kalau Anda mau berbicara monolog, bicara di depan cermin, tidak masalah. Tetapi saat ini Anda sering berbicara di ruang publik yang harus dipertanggungjawabkan segala isinya. Dan setiap pernyataan nyeleneh Anda justru selalu diglorifikasi oleh akun-akun anonim salafi. Nah, setelah Kiai Imad, sekarang ada sosok yang bernama Kiai Muharrar. Beliau menantang dengan taruhan 7 mobil. Loh, yang ngumpet selama ini siapa? Kenapa harus bicara via online terus dan menolak untuk berdiskusi atau bahsul masail secara langsung? Saudara Imad juga pernah menantang di laman pribadinya. Beliau menantang kalau ada bukti bahwa jika benar dalam kitab Ar-Raudul Jali karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi ada pernyataan bahwa Al-Ubaidili, seorang ahli nasab yang wafat di tahun 435 Hijriah, menyebut nasab Alawi sebagai anak Ahmad, maka saya akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Akhirnya terbukti bahwa dalam manuskrip kitab Ar-Raudul Jali tertulis Qalal Ubaidili. Lalu ketika terbukti bahwa dalam manuskrip Ar-Raudul Jali tertulis pernyataan Al-Imam Al-Ubaidili tersebut, apa kemudian saudara Imad benar-benar taslim sebagaimana janjinya? Ternyata tidak. Beliau justru mengedit kemudian menghapus di mana dia pernah menantang pembuktian dan siap taslim. Nah, perilaku mengedit tulisan lama sebelumnya yang mengatakan akan taslim adalah perilaku yang sangat memalukan dalam ruang diskusi ilmiah. Itu pun jika yang bersangkutan masih memiliki rasa malu. Ada juga pernyataan saudara Imad yang bertaruh bahwa tidak ada kalangan Ba'alawi yang mati di medan perang untuk memperjuangkan bangsa dan negara. Kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang. Lalu ketika terbukti pernyataannya salah, termasuk salah satu pahlawan lengkong yang gugur adalah keluarga Alawiyin bernama Sayyid Muhammad Al-Haddad. Apa ada konsekuensi dari pertaruhan itu? Sama sekali tidak ada. Itu hanya omong kosong saja, bertaruh ini itu dan sebagainya. Nah, sekarang ada yang bertaruh 7 mobil katanya. Minta urut-urutan tanggal lahir, tanggal wafat setiap generasi dan minta rujukan kitabnya. Baik, sekilas pintas tantangannya memang terdengar keren. Namun, coba kita telaah. Pak Imad mengikuti Syekh Ibrahim Mansur Al-Amir yang membatalkan Qabilah Tobariyah di Hijaz yang ternyata tidak tercatat nasabnya dari masa ke masa di kitab-kitab nasab sebagai keturunan Sayyidina Husain. Padahal Qabilah Tobariyah sangat berbeda dengan Bani Alawi. Tobariyah dikenal secara syuhrah sebagai Al-Husaini.
Tapi kitab-kitab nasab memastikan bahwa leluhur Tobariyah yang bernama Fulan bin Husain bin Ali tidak pernah ada. Hal ini karena semua ulama nasab telah sepakat bahwa keturunan Sayyidina Husain hanya dari satu jalur, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin semata. Sayangnya, ketika pemilik kitab Al-Ifadhah yang menjelaskan nasab kabilah Tobariyah ini bukanlah Ahlul Bait diwawancarai oleh Gus Rumel, justru yang bersangkutan menyatakan bahwa nasab Bani Alawi sudah sangat sahih, bahkan dikenal seantero Arab. Bahkan Syekh Ibrahim Mansur mengatakan apa yang dilakukan oleh Pak Imad ini merupakan cara yang bodoh, yang tidak mengerti bagaimana ilmu nasab bekerja. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Masa kita mau ikut bodoh juga? Mohon dicatat baik-baik. Ini bukan kata Ajir Ubaidillah. Ini adalah kata Syekh Ibrahim bin Mansur yang notabene-nya merupakan ahli nasab Saudi Arabia. Dan dirujuk sendiri oleh saudara Pak Imad. Bahkan beliau mengatakan perilaku saudara Imad ini adalah jahlul murakkab atau kebodohan kuadrat. Dan beliau mengatakan bahwa hal ini berkonsekuensi membatalkan semua nasab di dunia. Bukan hanya bahas nasab keturunan Nabi atau bahas nasab Ba'alawi saja, tetapi semua nasab bisa terbatalkan oleh metode yang penuh dengan kebodohan ini. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. Masa kita mau ikut-ikutan bodoh? Respon sederhana kami bagi Kiai Muharrar adalah dari pernyataan Anda yang Anda ini meminta data tanggal lahir, tanggal wafat, dan kitab ahli nasab untuk setiap nama. Maka pertanyaannya kita balik. Apakah ada satu nasab saja di dunia ini yang memenuhi kriteria yang Anda sebut tadi? Jika ada, bahagia sekali apabila Anda berkenan mencantumkan serta menjelaskannya dengan seksama. Berikut data dan referensinya. Kami rasa dengan metode serampangan ini Anda bisa membatalkan seluruh nasab manusia, termasuk nasab Wali Songo, nasab Zuriyah Nabi dari jalur Al-Hasani, jalur Al-Husaini, bahkan nasab-nasab dari berbagai bangsa. Saya teringat perilaku saudara kita Pak Gembul ketika diundang datang ke Rabithah Alawiyah beberapa waktu lalu. Beliau menetapkan kaidah penetapan nasab baru versi beliau sendiri, yakni selama 1500 tahun generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya atau punya anak tua semuanya. Setelah dibuka fakta-faktanya, dihadirkan orang-orang yang memang mengalami memiliki nasab tersebut, ternyata terbentur dengan fakta nasab seluruh jalur keturunan sedunia. Raja Jordan itu keturunan ke 41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi. Bukan dari Ba'alawi, beliau di 40. Saya
pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke 42. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke 40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 38, 37 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Arifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. Bahkan tidak mampu menyebutkan contoh dari teori statistiknya sendiri. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76, satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang Kalau gak ada contohnya sama sekali kan mutiar berarti. Bahkan teorinya dibantah oleh hasil penelitian ilmiah yang menyebutkan pergantian generasi setiap 30 tahun. Bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. Dari kita sekarang 1444 Hijriah, hitung dari Hijriah lah, dari hijrah ya. Iya. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 ya, saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Lalu kami mau tanya sekarang, 66 itu gimana ngitungnya? Nah, apa yang dilakukan oleh Kiai Muharrar itu persis dengan apa yang kita sebutkan di atas, yaitu membenturkan diri dengan fakta dan membatalkan nasab seluruh keluarga di dunia dengan standar yang ia buat sendiri. Saran kami, kalau Anda belum mampu membatalkan nasab Al-Ba'alawi dengan standar ilmu nasab yang disepakati para ulama, maka janganlah kaidah ilmu itu kemudian Anda ubah-ubah dan tambah-tambahkan sesuka Anda. Oke, kami tunggu Pak Kiai Muharrar menyebutkan satu manusia atau satu nasab saja yang memenuhi kriteria sesuai dengan tantangan yang Anda sebutkan. Mohon maaf, saya tidak akan bertaruh apapun dengan Anda, karena ulama-ulama kami tidak mengajarkan taruhan harta seperti yang Anda lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kebencian di hati kita dan Allah menganugerahkan kita untuk bisa jujur dengan referensi yang telah disusun oleh para ulama yang expert di bidang nasab ini, sehingga kita bisa lebih objektif dalam menyikapi segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.